Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Dan tentunya salawat dan salam kepada kruh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Salam sejahtera dan salam semuanya. Nah, di sini saya izin untuk menjelaskan produk yang saya ingin rencanakan ataupun yang saya sedang jalankan, yaitu kepada Bapak Yasan yang saya hormati dan kawan-kawan satu perjuangan. Nah, pertama-tama sekali mohon maaf jikalau ada kesalahan dari kata-kata saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari produk analisis dari yang ingin saya buat ataupun yang sedang saya jalankan. Nah, jadi untuk slide pertama ini saya membuka usaha yang itu yang nama produknya Nasti tempe tahu. Nah, saya ambil dari marga saya. Nasti itu dari marga saya. Dan tempe tahu adalah produk yang saya ingin jalankan. Oke, selanjutnya. Nah, this is our team. Nah, di sini saya memiliki tim bukan hanya satu atau dua orang. Nah, jadi kita mempunyai tim untuk membuka usaha ataupun produk kita. Nah, jadi saya Arif Supan sebagai ketua tim sekaligus VIC keuangan, yaitu kaliannya berani mengambil keputusan, memiliki visi dan misi, menjadi sosok inspiratif dan mengasah kemampuan dalam berorganisasi. Nah, jadi untuk Togi Silaban PIC pemasaran sekaligus PIC SDM, dan kaliannya itu memahami kerja dengan standar keselamatan, keamanan, kesehatan, dan dapat berorganisasi dengan baik. Nah, jadi untuk teman saya satu lagi, Melinda Sembiring, dia itu adalah salah PIC produksi. Nah, jadi kalian dia itu komunikasi interpersonal, yaitu memiliki public speaking juga dan mampu mencatat dengan teliti ataupun kreatif. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan produk saya. Nah, produk saya itu tempe tahu. Mengapa saya memilih untuk produk tersebut? Karena pertama untuk peluang bisnisnya sangatlah bagus dan tempe tahu sekarang juga sudah menjadi bahan pokok harian untuk sekeliling masyarakat dimanapun. Nah, apalagi di dalam lingkungan sekolah, tempe tahu menjadi salah satu bahan mentah untuk pendamping lauk di setiap harinya dan harganya juga terjangkau. Dan produk tempe tahu ini juga memiliki peluang bisnis yang sangat luas, yaitu bagi warteg, nasi padang. Karena sekarang tempe tahu menjadi salah satu pokok makanan pokok untuk pendamping kita makan sehari-hari untuk kebutuhan kita juga. Oke, selanjutnya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat ini yaitu penggorengan, peralatan masak, parutan, timbangan, kompor, gas, mesin pengemasan, plastik kemasan, tong besar, dan yang penting air harus mengalir lancar dan lain-lain. Oke, lanjut. Jadi keunggulan produk kita ini kita tidak memiliki bahan pengawet. Kita mempunyai bahan yang alami dari kacang kedelai. Nah, jadi kemasan kita juga menggunakan ziplock, ukuran isi bisa disesuaikan, banyak varian rasa tanpa merubah bahan pokok. Rempah-rempahnya juga alami, harga terjangkau. Dan kita juga memiliki varian rasa yaitu seperti eh, tempe madu, tahu madu, bukan tidak hanya tempe biasa, dan kita juga mempunyai ukuran masing-masing dan variannya masing-masing demi kebutuhannya masing-masing. Nah, selanjutnya, jadi strategi marketing. Nah, jadi strategi marketing yang kita gunakan yaitu kenali pelanggan dengan baik. Nah, jadi yang pertama adalah mengenali pelanggan dengan detail karena diadakan target atau sasaran penjualan produk Anda. Jika mengenalinya, bisa jadi produk yang ditawarkan tidak akan disukai. Nah, melakukan promosi yang tepat. Strategi produk yang efektif kedua adalah itu
promosi produk yang tepat. Seumumnya apakah melalui media cetak ataupun media online seperti medsos, situs, dan lain sebagainya. Bangun tempat usaha yang strategis, membuat anggaran sistematis, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, ini yang nomor satu. Menjalin hubungan ataupun relationship yang baik dengan pelanggan. Jadi strategi pemasaran yang selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan ini harus dilakukan jika ingin produknya dibeli dan pemasarannya berhasil. Nah, namun jika kepada konsumen tidak menunjukkan pelayanan terbaik, tentunya mereka juga malas untuk bertransaksi ataupun berlangganan. Nah, jadi kita sebagai supplier ke konsumennya harus betul mempunyai tanaman jiwa relationship dengan hubungan mereka. Yang terakhir memiliki media sosial perusahaan. Ini harus. Jadi strategi pemasaran kita efektif. Selanjutnya adalah Anda harus memiliki media sosial. Akun kita juga memiliki Instagram dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi strategi yang dilakukan agar pelanggan kita loyal ataupun pelanggan kita merasa nyaman kepada kita, tunjukkan manfaat produk. Hindari istilah rumit, cantumkan informasi yang jelas, tunjukkan testimoni, terus terhubung dengan konsumen, update stok secara berkala. Dan terakhir, berikan respon cepat dan tepat. Oke, lanjut. Nah, jadi cara jika pelanggan ingin bertanya tentang produk atau jasa, dapat bertanya melalui chat dari aplikasi media sosial kita yang tercantum ataupun bisa mengirim pesan atau message ke nomor administrasi kita sebagai berikut. Nah, dan cara mengatasi permasalahan atau komplain dari pelanggan kepada kita yaitu tanggapan mengenai keluhan. Kita tanya dulu mengenai keluhannya apa. Respon komplain pelanggan dengan cepat bisa menghambat penyebaran isu negatif mengenai citra usaha industri rumah tangga. Itu yang harus kita hindari biar kita tidak juga mendapatkan hal dampak negatifnya. Dan tunjukkan rasa empati kepada konsumen kita. Salah satu teknik komunikasi yang baik adalah dengan teknik sandwich, di mana menjelaskan masalah di tengah-tengah, sedangkan bentuk pengertian dari empati bisa kami berikan di awal dan akhir. Nah, dan pegawai juga menerima komplain, kita juga menerima komplain selama 24 jam melalui sosial media kami, bisa dengan secara langsung ke toko, dan bisa secara DM, dan bisa secara via WhatsApp dan message. Oke, selanjutnya. Nah, jadi target pasar nih, ataupun untuk tujuan target pasar dan pelanggan kita. Nah, jadi kita untuk semua kalangan di sini anak-anak, remaja dari kalangan ke atas hingga kalangan ke bawah, dan khususnya kita mempunyai target pasar di setiap sekolahan mestinya ada warteg ataupun rumah makan ataupun kantin. Nah, khususnya kita harus menajamkan merelationshipkan dengan mereka. Kita sambut, kita ajukan dengan hal yang baik, dengan pelayanan kita yang baik untuk mempromosikan produk kita kepada konsumen yang ada di sekolah-sekolah di berbagai daerah, warteg, warung nasi, di pajak pagi ataupun pasar pagi, di pasar-pasar tradisional, dan lain-lain. Nah, yang biaya yang dibutuhkan jelasnya begini, kacang kedelai, minyak bahan bakar, lanjut. Nah, jadi untuk proyeksi keuangan biaya belanja dalam 1 tahun ke depan, kita memiliki target 13.680.000 dikali dengan 12 bulan, yaitu 164.160.000. Nah, target omset per bulan 1 juta per hari dikali 20 hari, 20 juta. Per bulannya berarti 20 juta. Nah, jadi untuk proyeksi keuangan dalam 1 tahun ke depan, 20 juta dikali dengan 12 bulan, yaitu menjadi 240 juta. Nah, laba bersih OOM per bulan omsetnya itu 20 juta, laba ruginya 13.680 dan laba bersih per bulan 6.320.000. Nah, untuk total proyeksi keuangan dalam 1 tahun ke depan 240 juta dengan total proyeksi biaya belanjaan dalam 1 tahun, yaitu 164.160.000, yaitu hasilnya
dalam 1 tahun 75.840.000. Baik, thank you. Terima kasih. Demikian isi dari penjelasan ataupun pemaparan dari materi ataupun produk yang ingin saya rencanakan maupun yang sudah saya jalankan. Dan terima kasih kepada Bapak Yasan atas segala ilmunya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jikalau ada kesalahan yang saya tidak sengaja maupun disengaja. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.